Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan 4 mengenai Data Manipulation Language atau DML. Nah, DML ini merupakan perintah yang berbeda dengan DDL. Kalau DDL berhubungan dengan struktur tabel seperti pada bahasan sebelumnya, sedangkan DML ini kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data yang ada di dalam tabel-tabel. Nah, seperti contohnya menampilkan datanya, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data di tabel tersebut. Nah, di sini ada latihan untuk praktikum DML-nya. Untuk latihannya di sini ada masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt, lalu diminta membuat database dengan nama latihan DML. Kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada. Jangan lupa untuk masuk ke MariaDB di command prompt kita harus nyalakan dulu sampai bagian MySQL dan Apache-nya. Setelah itu seperti biasa buka command prompt-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke command prompt-nya, MariaDB-nya, dan saya sudah membuat database latihan DML. Lalu di sini diminta untuk show database semua yang ada di perangkat ini. Nah, ini udah ada ya DB latihan DML. Lalu kita diminta untuk membuat ini dulu ya. Aktifin database yang DB latihan DML tadi. Nah, untuk mengaktifkan seperti biasa kita menggunakan perintah use db sesuai dengan database yang kita buat namanya tadi. Nah, setelah diaktifkan kita diminta untuk membuat tabel dengan nama tabel buku. Nah, ini di sini ada ketentuannya. Untuk membuat tabel sama perintahnya masih seperti pertemuan kemarin, create table. Di sini tabelnya kita buat tabel buku dalam kurung. Untuk perintahnya yaitu yang pertama kita diminta membuat field ID buku char 4 sebagai primary. Di sini kita buat ID buku dengan tipe data char size 4, lalu sebagai primary kita harus tambahkan not null. Setelah itu diminta setelah ada ID buku lalu ada judul buku varchar 45, judul buku. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, untuk penamaan field ini tidak menggunakan spasi ya. Judul buku kita pakai tipe datanya varchar, size-nya 45, lalu setelah itu ada penulis varchar 25 dan tahun terbit ya. Penulis varchar 25, lalu ada tahun terbit year. Di sini dimintanya 15, sebenarnya tidak menggunakan size juga untuk tahun tidak apa-apa ya, tapi di sini kita diminta untuk 15. Lalu setelah itu ada penerbit di sini tipe datanya varchar, lalu size-nya 45. Karena si ID buku ini sebagai primary, maka di sini kita ditambahkan primary.
Primary key-nya tadi diminta itu ID underscore buku. No. Oke, tadi ini error karena saya di belakangnya kurang tutup kurung ya. Jadi ini query oke. Sebenarnya not null di sini sudah saya jelaskan, itu tandanya jika penginputan nanti isinya itu wajib diisi. Apabila tidak diisi itu akan error. Jadi sebenarnya not null itu opsional ya. Kalau emang kalian mewajibkan field itu terisi, ya berarti kalian gunakan not null gitu. Tapi untuk primary key itu wajib not null, karena primary key kan identitas dari suatu record, jadi harus menggunakan not null karena wajib diisi gitu. Udah di sini tabel buku udah. Lalu kita diminta lihat struktur tabel buku. Caranya kalian udah tahu ya, des buku. Nah, udah setelah kayak gini tuh, karena walaupun year kita tulisnya 15, di sini dia otomatis 4 karena year bisa membacanya hanya 4 saja gitu. Terus di sini kita diminta untuk isikan data untuk tabel buku. Nah, di pertemuan sebelumnya kita belum masuk ke perintah ini. Jadi di sini untuk mengisi sebuah tabel buku dengan data-data di sini, caranya itu kita menggunakan perintah insert into ini adalah menambahkan ke dalam apa? Kita diminta untuk memasukkan datanya ke dalam tabel buku. Apa data yang kita masukkan di sini? Nah, data yang kita masukkan di sini yang pertama ada ID. Kita sebutkan dulu ya di sininya ID sesuai dengan urutan fieldnya. Di sini ID buku, lalu ada judul buku. Nah, langkahnya gini ya, kalian saat insert into buku, buka kurung, kalian sebutkan field-field yang ada di tabel buku tadi secara berurutan. Terus judul buku, lalu ada penulis, lalu setelah penulis ada tahun terbit. Penulisannya harus sama ya, nama fieldnya dengan nama field yang ada di atas. Setelah tahun terbit ada penerbit. Nah, setelah itu tutup kurung, lalu kita values ini maksudnya si field ini akan diisikan dengan apa. Nah, yang pertama buka kurung dulu, kutip 1. Nah, BK, yang pertama ada BK 01, kutip koma. Setiap isinya, setiap recordnya itu kita menggunakan kutip atas ya, BK 01 kutip atas untuk mengisi si ID buku. Lalu untuk mengisi judul bukunya di sini diminta perahu kertas, berarti kita tambahkan lagi perahu. Untuk isi data dari tabel kita boleh ya menggunakan spasi, kecuali pembuatan fieldnya kita tidak boleh menggunakan spasi. Perahu kertas untuk judul buku. Lalu untuk penulisnya di sini diminta untuk Dewi Lestari. Nah, Dewi Lestari, lalu kutip jangan lupa koma. Untuk tahun terbitnya
2007. Lalu untuk penerbitnya Abadi Jaya. Oke, kayak gitu ya. Lalu tutup kurung. Jangan lupa tambahkan titik koma. Query oke. Berarti si tabel ini sudah terisi. Si record yang pertama ini BK01 Perahu Kertas Dewi Lestari 2007, penerbitnya Abadi Jaya, sudah masuk ke dalam tabel buku. Untuk menampilkannya, untuk mengeceknya, kita tinggal gunakan perintah untuk menampilkan, yaitu select bintang from. Nama tabel yang akan kita tampilkan isinya apa? Di sini kita tabel buku. Lalu titik koma. Select bintang from di sini maksudnya adalah pilih semua dari dalam tabel buku. Jadi semua data yang ada di tabel buku akan kita tampilkan. Mari kita lihat. Nah, di sini ada ID buku BK01, judul buku Perahu Kertas, penulisnya Dewi Lestari, tahun terbitnya 2007, penerbitnya Abadi Jaya, gitu ya. Nah, selanjutnya kita silakan kita tambahkan lagi ini untuk BK02 dan lain-lainnya. Di sini kita untuk penerbitnya yang kedua ada sama ya, Abadi Jaya, lalu tahun terbitnya 2004, untuk penerbitnya Andrea Hirata. Lalu untuk judul bukunya di sini ada Laskar Pelangi dengan kode bukunya BK02. Oke, terus kita selanjutnya kode bukunya penerbitnya tetap Abadi Jaya, untuk tahun terbitnya 2005, lalu penulisnya sama Andrea Hirata, judul bukunya Sang Pemimpi. Lalu di sini untuk kodenya dia 03. Terus ada lagi penerbitnya Indokarya. Lalu tahun terbitnya 2003. Untuk penulisnya itu di situ ada J.K.Rowling. Nah, terus untuk judul bukunya Harry Potter 4. Untuk kode buku BK04. Ini kurang ya kutipnya, saya lupa. Ini salah, error karena tadi kurang kutipnya. Jadi kita tambahin di sini. Oke, query oke. Karena tadi kurang kutip, jadi di sini ada error ya. Jadi jangan lupa untuk kutip-kutipnya di sini. Gitu. Lalu yang kelima, kita di sini ada penerbitnya Wacana Ria.
Wacana Ria, lalu tahun terbitnya 2009, untuk penerbitnya Dr. Rena, DR Rena ya, di sini DR Nena, maaf, DR Nena. Judul bukunya Warnet SQL. Warnet SQL. Lalu di sininya untuk kode buku BK05. Udah, setelah itu, nah di sini kita diminta untuk tampilkan seluruh record pada tabel buku. Nah, seluruh ini berarti kita gunakan yang tadi saya bilang, select bintang. Bintang itu adalah tandanya seluruh ya. Kita gunakan lagi perintah tadi, karena tadi baru saya inputkan satu, sekarang kita udah inputkan banyak. Kita coba lagi untuk tampilkan select bintang from tabelnya, tabel buku. Nah, di sini udah ada ya, tuh BK01, BK02 sampai dengan BK05 dengan isiannya seperti ini gitu. Lalu di sini tampilkan yang diminta selanjutnya adalah tampilkan isi record pada tabel buku hanya dengan penerbit. Jika tadi kita diminta untuk menampilkan seluruh menggunakan perintah select bintang from, di sini kita hanya diminta untuk menampilkan yang penerbitnya itu si Abadi Jaya. Nah, caranya kalau untuk menampilkan hanya si Abadi Jaya ini, kita gunakan select bintang from buku. Nah, sama perintahnya select bintang from buku, cuma ditambahkan where yang mana si field penerbitnya hanya sama dengan Abadi Jaya. Nah, jangan lupa titik komanya di belakangnya. Nah, di sini itu terlihat yang ditampilkan hanya si buku yang penerbitnya si Abadi Jaya gitu. Lalu di sini diminta kita tampilkan isi record dengan pengelompokan data berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbit, di sini data yang sama pada penerbit tidak akan ditampilkan kembali. Berdasarkan penerbit, sementara penerbit yang sama seperti tadi Abadi Jaya kan penerbitnya sama banyak tuh, tidak akan ditampilkan kembali. Maksudnya kita lihat di sini hasilnya ya. Nah, untuk perintah nomor 9 ini kita gunakan select, tetap ya select bintang from buku, karena di sini kita diminta untuk pengelompokan berdasarkan penerbit, berarti di sini kita gunakan perintah group by penerbit, dikelompokkan berdasarkan penerbit, group by penerbit. Nah, seperti tadi, jadi yang penerbitnya sama kayak Abadi Jaya tadi kan ada beberapa buku yang Abadi Jaya, tapi karena dikelompokkan berdasarkan penerbit, di sini yang Abadi Jaya yang ditampilkan hanya satu gitu. Jadi yang penerbitnya sama hanya ditampilkan perwakilannya saja gitu. Lalu di sini ada diminta untuk tampilkan isi record dengan pengurutan data berdasarkan penerbit. Berdasarkan penerbit, pengurutan datanya itu di sini diminta defaultnya ascending ya, ascending itu dari A ke Z gitu. Nah, untuk menyelesaikan perintah ini kita gunakan tetap sama select bintang from. Di sini diminta berdasarkan penerbit, berarti berdasarkannya order. Nah, kalau berdasarkan kita gunakannya order, kalau pengelompokan kita gunakannya group. Berarti di sini order, ingat ya, pengelompokan menggunakan grup, untuk untuk pengurutan menggunakan order by apa dimintanya penerbit. Bentar. Select bintang from buku ya, maaf.
Di sininya harus ditambahin juga select bintang from, tambahin juga ya di sininya nama tabelnya. Tadi saya keliru, lupa nama tabelnya di sini. Select bintang from buku, order by penerbit. Nah, jadi di sini si penerbitnya ini akan ditampilkan sesuai dengan abjad, karena emang di sini sudah sesuai dengan abjad. Tadi kita penginputannya, jadi tidak terlalu terlihat perbedaannya gitu. Lalu di sini diminta untuk tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, dan tahun terbit. Berarti si ID buku dan penerbitnya ini tidak ditampilkan. Caranya gimana? Kalau untuk keseluruhan tadi kita menggunakan select bintang from, sekarang kita gunakan select. Untuk menampilkan tetap gunakan select ya, cuma tidak menggunakan bintang from, tapi kita sebutkan field apa yang akan ditampilkan. Di sini dimintanya judul buku, lalu ada diminta lagi penulis, lalu diminta lagi tahun terbit. Untuk pengetikan si field-fieldnya ini harus sesuai ya dengan field-field yang ada di atas ini. Tahun terbit from tabel buku. Nah, lihat di sini perbedaannya. Yang ditampil jika kita menggunakan select bintang from, maka semua field dan semua record akan terpanggil. Sementara jika kita menyebutkan satu-satu seperti ini, hanya yang disebutkan di sinilah yang akan ditampilkan gitu ya. Lalu di sini ada perintah lagi, tampilkan isi record dengan penulis bernama depan huruf A. Nah, ini kita masuk ke pencarian data. Jadi yang ditampilkan itu hanya buku yang penulisnya itu dimulai dari huruf A. Gitu ya. Berarti kalau dilihat dari sini yang akan tampil hanya bukunya si Andrea Hirata gitu. Nah, caranya untuk ini, karena ini menggunakan pencarian data, kita gunakannya yaitu select bintang from. Kenapa pakai bintang from? Karena kita akan mencari data yang penulisnya hurufnya A itu dari seluruh isi data dari tabel buku ini gitu. Select bintang from buku. Kita nyarinya apa nih, berdasarkan apa? Berdasarkan apa tadi diminta? Penerbit. Tapi si penerbitnya ini yang ada huruf A-nya, like A. Karena saya tidak ada menggunakan huruf besar tadi depannya, jadi saya menggunakan A-nya juga kecil ya. No, maaf salah ke enter. Nah, di sini kita di sini tuh menggunakan A% ya. Untuk kemiripan kita menggunakan A% pencarian data di sini. Untuk jadi kita yang diminta tadi A, jadi kita gunakan A. Nah, di sini hanya yang ada huruf A-nya gitu. Tapi Dokter Dena tadi penerbitnya ya yang diminta berdasarkan penerbit yang depannya huruf A gitu kan, seperti di sini nih. Nah, karena ini saya di sini padahal perintahnya penulis ya. Tadi saya menggunakan penerbit. Coba kita ganti penulis. Nah, kalau penulis kita yang tampilnya penulisnya huruf A-nya aja, yang depannya huruf A. Itu ada Andrea Hirata gitu ya. Lalu di sini ada tampilkan isi record dengan tahun terbit di bawah 2005. Tahun terbit di bawah 2005, hanya tahun terbitnya yang di bawah 2005. Kalau untuk itu kita tetap gunakan select bintang from karena kita mencari datanya dari keseluruhan isi tabel buku ini. Buku berdasarkan tadi tahun terbit ya, berdasarkan tahun terbit. Tahun terbitnya yang kayak gimana?
yang kurang dari, simbol kurang dari ya, bukan kurung buka, tapi yang simbol kurang dari. Simbol kurang dari diminta tadi 2005. Nah, gini ya. Jangan lupa titik koma, lalu kita enter di sini tuh. Di sini hanya muncul yang di bawah dari tahun 2005 tahun terbitnya gitu. Jadi untuk perintah-perintah yang berdasarkan, sekali lagi saya ingatkan, menggunakan word berdasarkannya wordnya word tahun terbit atau tahun penulis gitu kan, maksudnya penulis bukan tahun penulis. Lalu di sini ada perintahnya lagi, tampilkan isi record dengan judul buku mengandung kata SQL. Berarti nanti harusnya yang tampil itu hanya si buku yang judulnya ada SQL-nya gitu. Di sini berarti yang muncul harusnya hanya tadi buku terakhir yang ada SQL-nya. Seperti biasa kita masih menggunakan perintah select bintang from, lalu diikuti dengan judul buku where judul bukunya apa nih? Judul bukunya like, yang mau ditampilkan adalah tadi SQL, lalu jangan lupa tambahkan persen, SQL persen, kutip, koma, empty, karena saya menggunakan SQL-nya huruf kecil, sementara di tadi saya menggunakan huruf besar. No, empty. Kita lihat tadi kita menggunakan SQL kecil. Kenapa dia 0? Kita lihat dulu ya. Kenapa dia bisa 0 padahal ada yang SQL di sini? Select bintang from buku where judul underscore buku like SQL. Coba kita ganti bukan SQL ya di sini. Kita tampilkan buku yang ada perintahnya Laskar. Nah, untuk perintahnya Laskar muncul, tapi untuk SQL tidak. Nanti coba saya cari tahu kenapa bisa yang SQL justru tidak muncul. Lalu di sini kita ada perintah lagi, tampilkan isi record dengan penulis Dewi. Select, tetap ya pakai select bintang from buku dengan penulisnya Dewi, berarti where penulis sama dengan Dewi Lestari. Nah, jadi yang muncul hanya si penulisnya Dewi Lestari dengan judul buku Perahu Kertas. Lalu di sini hanya menampilkan judul buku dan penulis, tapi ditambah lagi perintahnya, yaitu dengan mengurutkan data berdasarkan penulis. Langsung 2 perintah ya. Berarti di sini kita select bintang from, kita nggak pakai bintang karena di sini kita yang ditampilkan hanya judul buku dan penulis. Tapi
selain judul buku dan penulis, di sini perintahnya urutkan data berdasarkan penulis. Kalau urutkan berarti tadi saya bilang adalah order by penulis. No. Select judul buku, penulis, from buku ya di sini. Nama tabelnya lupa saya cantumkan. From buku, order by penulis. Nah, di sini hanya si judul buku dan penulis, dan untuk order by-nya itu maksudnya di sini nama penulisnya diurutkan dari A sampai Z gitu, abjad sesuai abjad ya. Lalu ada lagi perintahnya. Nah, ini sama perintahnya, tampilkan hanya judul buku dan penulis, cuman jika tadi diurutkannya dari A sampai Z, sekarang kita diminta untuk descending. Descending itu kebalikannya dari Z ke A gitu. Kita perintahnya sama, cuma nanti di belakang sininya tambahin descending gitu. Tuh kan jadi kebalik. Jadi si A-nya yang di bawah. Lalu di sini ada perintah lagi, judul buku, penulis, tahun terbit. Kita satu-satu dulu ya. Judul buku, penulis. Yang diminta di sini judul buku, penulis, dan tahun terbit. Tahun terbit. Nah, judul buku, penulis, tahun terbit. Di sini ada perintah lagi dengan tahun terbit di bawah 2005. Tahun terbitnya di bawah 2005. Berarti yang akan ditampilkan hanya buku yang tahun terbitnya di bawah 2005 gitu. Di sini kan udah from buku, lalu kalian tinggal tambahkan aja word tahun terbitnya. Tahun terbitnya tadi perintahnya di bawah kurang dari, berarti 2005 gitu. Nah, gini ya tampilannya. Lalu di sini ada lagi nih perintahnya, 3 perintah sekaligus. Judul buku, penulis, tahun terbit, dan penerbit. Berarti ID bukunya tidak diikutkan ya. Berarti semuanya diikutkan kecuali si ID buku. Di sini ada judul buku, penulis, tahun terbit, lalu ditambahkan dengan penerbit, lalu dengan tahun terbit di bawah 2005. Tabel buku, tahun terbitnya di bawah 2005, berarti kita gunakan yang tadi sama kayak perintahnya kayak tadi, where tahun terbit kurang dari 2005. Di sini tapi ditambahkan urutkan berdasarkan tahun terbit secara descending. Berarti nanti tahun terbitnya berurutnya kebalik ya. Berarti di sini kita gunakan order by, bukan berdasarkan ya. Order by apa di situ dimintanya? Tahun terbit. Nah, tahun terbit diurutkannya secara descending, berarti tinggal kita tambahkan des gitu. Nah, jadi si 2004 dulu baru 2005 gitu kan. Kalau ascending nanti bakal si 2003 dulu yang akan di atasnya gitu. Kalau di sini kenapa 2004 dulu? Karena ini emang penulisan tadi di tabelnya 2004 dulu tanpa diminta untuk di order by gitu. Tidak minta diurutkan. Lalu ada lagi perintahnya di sini, tampilkan isi record hanya field judul buku, penulis, dan penerbit.
berarti nggak ada tahun terbit ya di sini. Di sini tahun terbitnya kita hilangin. Nggak ada tahun terbit dengan penulisnya Andrea. Di sini kita hapus dulu. Diminta untuk judul buku, penulis, dan penerbit. Lalu ada perintah lagi dengan penulis Andrea Hirata. Berarti hanya si Andrea Hirata ini. Kita lihat di sini, kita tambahkan where penulisnya itu sama dengan si Andrea Hirata gitu. Tapi di sini diminta lagi urutkan secara descending berdasarkan judul buku. Nah, di sini kita tinggal order by judul buku ya, judul buku secara descending gitu. Nah, descendingnya